Halo, selamat pagi teman-teman. Masih tetap semangat ya? Nah, hari ini kembali Miss Lina menyapa kalian. Hari Jumat 21 Agustus 2020. Seperti biasa, Miss Lina akan mengajak kalian mengikuti ibadah singkat hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hari demi hari sepanjang minggu ini, hingga sampai pada hari ini ya Tuhan, kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah-Mu. Kiranya Tuhan berkenan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, Miss Lina mau mengajak kalian untuk memuji Tuhan dulu, ya, dengan lagu-lagu yang sudah kita pelajari di ibadah-ibadah sebelumnya. Oke, siap ya? Kita berdiri, kita memuji nama Tuhan. Semangat hari ini, masih tetap semangat. Oke, yuk Miss Lina juga berdiri ya, sama kalian ya. Oke, siap. Lagunya yang kemarin masih ingat nggak ya? Yang burung pipit yang kecil, seperti itu ya. Sama-sama kita ulang supaya lebih hafal lagi. Nanti boleh memuji Tuhan di rumah sama-sama mama sama papa. Oke, siap? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke, satu lagu lagi. Lagu yang kedua kita mau memuji nama Tuhan adalah Hati-hati Gunakan Tanganmu. Nah, pasti pernah dengar semuanya lagu itu ya. Sekarang kita nyanyi sama-sama bareng Miss Lina. Oke, siap? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, kling klong. Hati-hati gunakan matamu, kling klong, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kling klong. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek ngok. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek ngok, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek ngok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Oke, terima kasih. Kembali duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kembali kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari
Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Firman Tuhan kali ini kembali bercerita tentang Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Roma. Ya, nanti ada ayat hafalan yang juga terambil dari kitab kita 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Kita cari 1 Petrus 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, nanti akan jadi ayat hafalan kita, ya. Firman Tuhan yang tadi Miss Tina sudah sampaikan terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Ya, nanti Mama boleh bacakan di rumah. Pada satu hari, Rasul Paulus berada di satu tempat. Tahu nggak teman-teman? Tempatnya itu banyak banget perahu, ya, kapal-kapal, ya. Mau ngapain ya kira-kira ya Rasul Paulus ya? Oh iya, Rasul Paulus ternyata akan pergi ke satu tempat, ya. Dia mau naik kapal, ya, naik perahu, ya. Tapi sebelum berangkat, dia mendengar ada satu perwira yang sedang berbicara dengan juru mudik, ya. Mereka berencana untuk berlayar, ya, menaiki kapal tersebut yang juga akan dinaiki oleh Rasul Paulus. Mereka bilang, wah, kayaknya hari ini cuacanya bagus, ya, kita akan berlayar. Nah, seperti itu ya kata si perwira tersebut kepada juru mudik, kita akan berlayar hari ini, ya. Tapi tahu nggak teman-teman, Rasul Paulus mendekati si perwira itu karena dia sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan bahwa akan terjadi satu badai yang besar di laut yang nanti mereka akan lewati. Rasul Paulus berusaha untuk memberitahukan ke perwira tersebut. Dia bilang katanya, sebaiknya nggak usah pergi karena nanti akan ada badai besar di laut, kata Rasul Paulus bilang begitu. Tapi perwira itu dia bilang katanya, gak mungkin, cuacanya bagus dan kata juru mudiku kita akan aman berlayar hari ini sekarang, katanya gitu. Tapi Rasul Paulus bilang katanya, tapi aku mendapat petunjuk dari Tuhan bahwa akan ada badai nanti, seperti itu. Sebaiknya kita tidak berlayar hari ini, ya. Tapi perwira itu bilang, enggak, kita harus tetap berlayar sama seperti penumpang-penumpang yang lain. Mereka bilang katanya, enggak apa-apa kok, orang enggak ada badai, anginnya tenang, cuacanya bagus, katanya gitu. Kita berlayar aja hari ini, kita jalan hari ini ya, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya apa yang dikatakan Rasul Paulus tidak didengar oleh perwira dan yang lainnya. Akhirnya mereka naik ke perahu tersebut. Nah, mereka berlayar sampai di tengah lautan. Wah, anginnya sejuk, ya, sepoi-sepoi. Wah, anginnya enak. Lama-lama, anginnya jadi angin yang kenceng banget, tahu nggak teman-teman? Wah, sampai ombaknya tinggi, air lautnya jadi tinggi. Wah, kapalnya hampir saja tenggelam, teman-teman. Kapalnya ikut ombak-ombaknya besar sekali. Mereka semua ini dalam kapal tersebut menjadi ketakutan sekali.
Mereka takut kapal itu menjadi tenggelam dan mereka juga ikut tenggelam. Ya. Kemudian malaikat Tuhan berdiri di samping Rasul Paulus dan mengatakan, tenanglah, tidak akan terjadi sesuatu apapun yang buruk pada kalian. Kata malaikat Tuhan bilang begitu. Beritahukanlah kepada yang lain kalau Tuhan akan menolong mereka. Seperti itu. Akhirnya Rasul Paulus berdiri dan bilang ke semua penumpang termasuk perwira juga jurumudi itu, kalian tidak usah takut karena Tuhan akan menolong kalian. Kata Rasul Paulus bilang begitu. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kalian, menolong kita semua dari amukan si gelombang yang besar ini dan angin yang besar ini. Akhirnya mereka berdoa, ya Tuhan selamatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan selamat ya Tuhan. Amin. Dan mereka berdoa seperti itu. Masuk Rasul Paulus juga berdoa, ya Tuhan berikan keselamatan buat kami supaya kami bisa tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Akhirnya Tuhan mendengar doa Rasul Paulus, Tuhan mendengar doa mereka. Akhirnya anginnya reda, ya. Wah, mereka bilang katanya, padahal nih ya, waktu angin kencang itu mereka sudah buang semua yang ada di dalam kapal karena takut tenggelam ya, kapalnya takut keberatan ya, kena angin nanti kapalnya langsung terbalik, masuk dalam laut ya. Mereka nggak mau seperti itu, mereka buang semua yang ada di dalam kapal supaya kapalnya tetap berada di atas air ya. Yang berat-berat mereka buang, mereka panik sekali ya, takut anginnya kenceng banget, mereka takut banget ya. Tapi akhirnya setelah mereka berdoa, angin pun reda dan mereka bisa selamat sampai di tempat tujuan mereka. Dan akhirnya mereka mengakui bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus itu betul. Ya, Tuhan sudah memperingatkan, Tuhan sudah memberitahukan mereka agar mereka mendengarkan supaya jangan berlayar. Tapi mereka nggak dengar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kena angin kenceng banget ya di tengah lautan. Akhirnya, tapi apa yang harus kita ingat, yang harus kita pelajari dari firman Tuhan kali ini adalah seberapapun kita tidak taat ya, seberapapun kita tidak mendengar apa firman Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap menolong kita kalau kita berserah dan berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, mohon ampun atas kesalahan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti itu ya teman-teman. Seperti firman Tuhan kali ini yang bercerita tentang seorang perwira dan orang-orang di sekitarnya yang tidak taat, yang tidak mau mendengarkan apa perintah Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Mereka nggak mau dengar, mereka nggak mau ngikutin apa yang Tuhan perintahkan melalui Rasul Paulus. Seperti itu. Sedih ya teman-teman, seandainya kalau misalkan mama lagi ngomong ya kita nggak mau dengar ya. Sama seperti kalian juga ceritanya mau iya mam, aku mau cerita nih, di sekolah ada gini-gini, di sekolah tadi ada kejadian seperti ini, tadi aku belajar ini, mamanya nggak dengar atau papa nggak dengar lagi. Mama lagi masak, papa lagi di laptop ya, lagi kerjain, terus nggak dengar kalian ngomong di rumah sama mama sama papa. Sedih nggak? Pasti sedih ya. Males nih itu aku ngomong nggak ada yang dengar ya. Aku mau cerita nggak ada yang denger, mama lagi sibuk masak, papa lagi sibuk kerja, nggak ada yang dengerin aku cerita. Aduh sedih banget ya. Sama seperti Tuhan Yesus ya, dia mau anak-anaknya taat, mendengarkan dan taat akan perintah-perintahnya. Juga sama seperti orang tua kalian di rumah, mama papa, kalau lagi ngomong harus kalian dengerin ya,
harus kalian nurut ya, taat apa yang mereka nasihatkan buat kalian supaya dapat berkat dari Tuhan ya. Di sini mau kasih satu contoh ya, seperti ini ya. Misalnya siapa ya? Siapa nih ya? Jordan ya. Jordan. Kata mama bilang begini, Jordan, besok itu hari Senin, nanti masuk sekolah, belajar sama Miss Lina. Pelajarannya membaca dari A sampai Z ya, dari Ba sampai Z. Nah, Jordan tuh harus belajar dulu di rumah ya, biar besok nanti Miss Lina dikte, Jordan sudah bisa. Tahu nggak Jordan bilang apa? Mama, aku sudah bisa kok yang itu ya, jangan suruh-suruh lagi yang itu, aku sudah bisa, kata Jordan bilang gitu. Padahal maksudnya mama, Jordan ulang supaya nanti besok nggak lupa ya, maksudnya mama gitu. Tapi Jordannya nggak mau dengerin, nggak mau taat, katanya Jordan nggak mau denger. Kata Jordan, udah bisa itu aku mah yang kayak gitu ya, nanti besok kalau Miss Lina dikte pasti aku sudah bisa gitu ya. Mama sedih ya. Mama bilang, ya sudah deh, tapi nanti sebentar lagi belajar ya. Iya mah, oke, nanti bentar lagi aku lagi nonton TV nih gitu ya. Seperti itu. Akhirnya pas besokannya hari Senin, Miss Lina datang, Jordan masuk sekolah, Miss Lina dikte. Ternyata pas waktu Miss Lina dikte, Jordan lupa ya. Waduh, Miss Lina ngomong tadi hurufnya apa sama apa ya, katanya gitu. Ya, akhirnya teman-teman semuanya sudah selesai, Jordannya ketinggalan. Karena apa? Gak dengar mama bilang apa, gak mau nurut katanya. Bilang, aku udah bisa, katanya gitu. Pas harinya Senin ketemu Miss Lina, lupa semuanya gara-gara kemarin kebanyakan main ya sama Dek Juan ya. Huruf-hurufnya terbang semua, hilang semua ya. Pas hari Senin Miss Lina dikte, Jordan, Miss Lina suruh tulis papa, lupa huruf P-nya. Waduh, Miss Linanya, Jordan ya, pasti nggak belajar di rumah gitu. Marah deh Miss Linanya. Ya, nggak boleh ya. Anak Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Ya, anak Tuhan yang baik harus menuruti apa yang mama bilang, papa bilang. Ya, harus taat dengan apa yang mama katakan dan papa katakan. Kita juga harus taat apa yang Tuhan perintahkan ya. Jadi anak yang baik tidak boleh nakal, seperti itu ya. Seperti firman Tuhan kali ini yang bercerita tentang seorang perwira yang tidak mau dengar apa yang Tuhan perintahkan melalui Rasul Paulus. Katanya nggak boleh naik kapal, kok dia naik aja ya. Akhirnya kena angin besar di tengah lautan. Untung saja ya, Tuhan kita maha kasih ya, Tuhan kita sayang banget sama kita. Akhirnya kita selamat ya, Tuhan selamatkan kita, seperti itu. Oke, seperti firman Tuhan kali ini terdapat di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul, nanti akan ada ayat hafalan untuk kalian ya, terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Oke, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Kita akan menutup ibadah kita. Kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang maha baik, ya Yesus Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Josia, juga Mama Papa, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Juan, Jordan, Mama Papa, Tuhan berkati.
Kami berdoa juga untuk Anggi, kakak Kael, kakak Jet, mama papa, Tuhan berkati. Lindungi kami semua ya Tuhan. Teman-teman kami juga di Global Interstudy, juga Miss Lina, Miss Heti, Miss Widat ya Tuhan. Tuhan berkenan melindungi kami, jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya dan pencobaan ya Tuhan. Kiranya tutup bungkus kami selalu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan pimpin dan lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya, kembali ayat hafalan ya. Ayat hafalannya pendek aja ya. Kirimin Miss Lina videonya ya kalau kalian sudah hafal ya. Ayat hafalannya terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, itu aja ya. Miss Lina tutup ibadah kali ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi di ibadah-ibadah berikutnya. Bye.